Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Pramudita Diah Pitaloka. Saya dari kelas B Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Saya di sini akan menjelaskan tentang hukum tata negara. Yang pertama adalah pengertian hukum tata negara. Istilah hukum tata negara berasal dari bahasa Belanda yaitu Staatsrecht yang artinya adalah hukum negara. Staat berarti negara-negara, sedangkan Recht berarti hukum. Hukum negara dalam Kepustakaan Indonesia diartikan menjadi hukum tata negara. Hukum tata negara merupakan hukum yang meneliti sebuah masalah yang ada di dalam negara tersebut. Meskipun ada beberapa bagian ilmu tentang pengetahuan yang membuat aturan di dalam negara tersebut, tata negara berarti sistem penataan negara yang berisi ketentuan mengenai struktur kenegaraan dan mengenai substansi norma kenegaraan. Dengan kata lain, hukum tata negara merupakan cabang ilmu hukum yang membahas mengenai tata struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur kenegaraan, serta mekanisme hubungan antar struktur negara dengan warga negara. Di sini juga menjelaskan tentang definisi menurut ahli. Yang pertama adalah Muhammad Kusnardi dan Harmaili Ibrahim. Menurutnya, hukum tata negara dapat dirumuskan sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi daripada negara, hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak asasinya. Yang kedua adalah Paul Scholten. Menurutnya, hukum tata negara itu tidak lain adalah Recht dat regelt de Staatsorganisatie atau hukum yang mengatur tata organisasi negara. Dengan rumusan demikian, Scholten hanya menekankan perbedaan antara organisasi negara dari organisasi ke non-organisasi seperti gereja dan lain-lain. Selanjutnya adalah tujuan hukum tata negara. Yang pertama adalah mendeskripsikan pengertian yang terkandung dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasca amandemen keempat. Yang kedua adalah menciptakan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap hak dan kewajiban asasi sebagai subjek hukum dalam tata negara Indonesia. Yang ketiga adalah membantu para pemuda agar dapat memahami secara garis besar dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan tata negara. Selanjutnya adalah fungsi hukum tata negara yang dapat digunakan sebagai alat ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Selain itu menjadi sarana perwujudan keadilan sosial dan lahir batin, dan juga sebagai wadah penggerak pembangunan. Hukum tata negara ditinjau sebagai kritis sebagai daya kerja hukum. Hukum ini tidak semata-mata menjadi penguasa terhadap aparat penegak hukum. Yang selanjutnya adalah ada asas hukum tata negara. Yang pertama adalah asas Pancasila. Pancasila sebagai landasan negara dan falsafah hidup bangsa. Dapat dikatakan pula Pancasila sebagai ideologi dan sumber dari hukum-hukum di Indonesia. Asas-asas Pancasila harus dijiwai dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sama halnya dengan hukum tata negara perlu memaknai asas Pancasila. Segenap bangsa Indonesia juga telah menyepakatinya menjadi dasar negara. Artinya, tindakan masyarakat dan pemerintah harus sejalan dengan ajaran Pancasila. Menyoal ruang lingkup hukum, Pancasila dijadikan sebagai hukum material, tampak jelas dalam pasal-pasal dan ayat-ayat yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Kedua adalah asas kedaulatan rakyat. Dalam asas ini, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Asas ini serasi dengan pembentukan pemerintah Indonesia yang dikenal sebagai demokrasi Pancasila. Sering dimaknai kebebasan rakyat dalam menjalankan kehidupan agar lebih bertanggung jawab. Tidak heran asas ini dapat berkembang menjadi kedaulatan rakyat. Keberlakuan hukum tata negara juga berwajib pegang teguh atas asas negara hukum, sehingga dapat menciptakan jati diri bangsa sesungguhnya agar demokrasi Pancasila tidak dapat hilang ataupun digantikan dengan hal lainnya. Yang ketiga adalah asas hukum negara hukum. Untuk terwujudnya negara hukum, Indonesia menganut konsep rule of law and not of the man. Konsep tersebut adalah warisan dari prinsip Rechtsstaat dulunya diberlakukan banyak negara di Eropa. Konsep rule of law menentang kekuasaan pemerintahan yang bersifat absolut dalam menyelenggarakan pemerintahan penguasa tidak boleh kebal terhadap hukum. Pasalnya, hal ini dapat menentukan eksistensi dari tirani pemerintahan. Pemerintah sebaiknya memegang teguh dengan asas kedaulatan rakyat dan penegakan hak asasi manusia atau HAM.
Selain itu, asas negara hukum juga berbarengan dengan legalitas dan keabsahan hukum. Perlu adanya aturan terkait hubungan di antara pemerintah dan rakyat, dapatnya pembagian kekuasaan di antara lembaga pemerintahan. Lebih lagi, Restart diikuti oleh rule of law mengakibatkan adanya dua sudut pandang, yaitu secara formil dan secara material. Hukum formil merupakan segala tindakan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan paling tinggi, sedangkan hukum material berisi suatu peraturan perundang-undangan didasarkan atas kodrat manusia. Yang selanjutnya adalah ada hierarki perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar 1945, kedua adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau MPR, ketiga adalah peraturan presiden atau Perpres, keempat adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, yang kelima adalah peraturan pemerintah, keenam peraturan daerah atau provinsi, yang ketujuh adalah peraturan kabupaten atau kota. Yang terakhir adalah perbandingan produk hukum tata negara Indonesia sebelum dan sesudah reformasi. Produk hukum tata negara sebelum reformasi 1998 terjadinya reformasi 1998 dan perubahan UUD 1945, RI menganut prinsip supremasi MPR sebagai salah satu bentuk varian sistem supremasi parlemen yang dikenal di dunia. Maka paham kedaulatan rakyat diorganisasikan melalui perlembagaan MPR sebagai lembaga penjelmaan rakyat Indonesia yang berdaulat, yang disalurkan melalui prinsip perwakilan politik atau political representation melalui DPR, perwakilan daerah atau regional representation melalui utusan daerah, dan perwakilan fungsional atau functional representation melalui utusan golongan. Tiga-tiganya dimaksudkan untuk menjamin agar kepentingan seluruh rakyat yang berdaulat benar-benar tercermin dalam keanggotaan MPR, sehingga menjadi lembaga tertinggi sebagai penjelmaan rakyat sebagaimana dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang terakhir adalah produk hukum tata negara setelah reformasi 1998. Terjadi perkembangan yang besar pada kajian hukum tata negara yang pada akhirnya melahirkan berbagai produk hukum yang dimaksudkan dengan menopang jalannya demokrasi Indonesia, yang mengantarkan kepada masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Akhirnya pada amandemen keempat UUD 1945, sebagaimana pada pasal 1 ayat 2 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, berdasar pada UUD 1945, pasca amandemen keempat tersebut, maka terdapat 8 buah organisasi negara yang mempunyai kedudukan sederajat yang langsung menerima kewenangan konstitusi dari UUD. Kedelapan organ tersebut adalah, yang pertama adalah DPRD, DPD, MPR, BPK, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Maaf banget kalau misalkan ada suara motor atau apa. Minta maaf banget, mungkin agak berisik juga, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.